Selamat pagi. Kita akan berlatih membuat laporan keuangan balance sheet ya, di tahun 2018 dengan nama perusahaannya ini adalah Fintech Corporation. Nah, jadi ini nanti kita akan buatnya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Ya, kita mulainya nanti di sebelah kanannya ya. Kita mulai di kolom F saja dulu ya. Dari sini. Nah, langkah pertama adalah kita ketik dulu judulnya. Jangan lupa ya, Fintech Corporation ini berarti adalah nama perusahaannya. Kita ketik dulu Fintech Corporation. Lalu kita tinggal enter saja ke bawah. Lalu kita ketik tahunnya dan juga jenis laporan keuangannya. 2018 balance. Oke, kita enter lagi ya. Lalu kita ketik yang di bawahnya lagi. Ini adalah dalam arti mata uangnya dalam dolar ya, dalam ribuan ya. Berarti kita tidak perlu ketik di sini dolarnya karena di bawah juga sudah ada, cukup dengan 03 saja. Nah, tapi karena ini dia 0 saja, biasanya suka dianggap sebagai angka, maka dia akan berubah sendiri. Nah, untuk menghindari hal seperti ini ya, kita caranya adalah dengan ketik tanda ketik 1 ini. Oke. Lalu kita tulis tadi seperti yang mau kita tulis di awal, 03 dalam kurung. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau menuliskan angka tapi dia dianggap sebagai kata-kata, bukan mau dihitung, kita gunakan tanda petik 1 ya. Di sini kita coba ya. Tanda petik 1. Kita mau pakai ini, penjelasannya dalam ribuan. Nah, kita enter saja. Nah, untuk sementara kita buatnya seperti ini dulu ya. Jangan diatur dulu nanti lebarnya, tidak perlu. Sekarang kita mulai masuk di bagian yang kolom ini dulu ya, kolom aset, tapi yang kata-katanya dulu ya. Nah, jadi di kolom aset ini nanti terdiri dari dua komponen kata-kata dan komponen angkanya. Jadi dipisah ya, ada kolom A dan kolom B. Nah, ini nanti kita siapkan di sini juga dua kolom F untuk kata-katanya dan kolom G untuk angkanya. Oke, kita coba masuk ya, kita ikuti saja seperti ini. Aset ya, lalu kita enter dulu ke bawah, kita isinya ke bawah dulu saja ya. Lalu current aset, kita enter lagi, isi dulu kita isi dulu kata-katanya. Cash, lalu ada account receivable, enter lagi ya. Lalu inventory, kita enter lagi, lalu total. Oke. Nah, ini artinya adalah di kolom aset nanti harta yang berupa current asset itu ada 3 komponen di dalamnya. Ada cash, account receivable, ada inventory. Lalu nanti akan ditotal jumlahnya berapa gitu ya. Nah, di bawahnya lagi di bagian aset yang kedua ada yang namanya fixed asset ya. Kita beri jarak ya supaya tidak terlalu ini. Kita beri jarak 1. Kita ketik di sini fixed asset. Kita enter saja. Lalu isinya adalah plan ini artinya pabrik ya, dan yang di bawahnya ada equipment, artinya adalah peralatan. Nah, jadi di dalam komponen fixed asset itu ada 2 ya. Di bagian aset yang merupakan fixed asset atau harta tetap itu ada 2 komponen, yaitu plan dan equipment. Nanti ini juga dijumlah, ditotalkan
total fixed asset. Oke, mungkin yang di atas ini juga kita sebutkan saja ya, total current asset. Nah, ini sama, biar sama ya. Nah, gitu. Nah, nanti di paling bawah ada total keseluruhan. Ya, total ini keseluruhan dari total current asset ditambah dengan total fixed asset. Nah, ini adalah total keseluruhannya. Kita menyebutnya total asset. Nah, gitu ya. Sekarang kita tinggal rapikan ya. Jadi di kolom F ini, yang kata-kata ini bagaimana supaya rapi dalam satu kolom ini ya. Kita perbesar berarti kolom F-nya ini supaya hurufnya tidak keluar-keluar kemana-mana ya. Oke, kita di sini kita klik ya di F ini. Nah, kita klik lalu kita munculkan sampai tanda tanda plus seperti ini berwarna hitam, lalu ditahan ya, ditahan lalu dipindahkan mouse kita digeser ke kanan sampai semua hurufnya cukup. Nah, gitu ya. Jadi dia akan rapi ya, hurufnya ini akan rapi di dalam satu kolom gitu. Nah, lalu mulailah kita menebalkan, boleh ya. Jadi yang ini kita tebalkan dulu asetnya, kita tebalkan ya pakai ini supaya kelihatan agak berbeda dan mudah dimengerti nanti ya. Kemudian total current asset kita tebalkan dengan huruf ini B yang tebal, bold. Kemudian ini juga fixed asset dengan totalnya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini. Ya. Udah ya, sudah kelihatan. Oh, di garis. Yang current asset ini diberi garis bawah. Nah, pilih yang ada ini ya, letter U ada garis bawahnya. Tinggal diklik saja ini. Oke. Fixed asset juga begitu. Nah, sudah jadi seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan memindahkan angkanya. Ya, ada 120, 210, 155. Kita pindahkan satu-satu dari cash dulu ya. Kita sekarang beralih ke kolom G. Di sini kita akan mengisi ya. Kita isi di bagian cash ini. Nah, berarti di sini 120. Kita enter saja. Nah, lalu di bawahnya adalah account receivable, nilainya 210. Kita ketik 210, enter. Inventory nilainya 155, ketik saja. Nah, gitu ya, masih kosong. Nah, di bawah 155 ini ada garisnya. Ini artinya adalah nanti mau ditotalkan atau mau dijumlah ya. Boleh pakai yang ini. Nah, ini boleh, atau kita mau gunakan yang sebelah kiri ini. Boleh, garisnya lebih panjang. Juga boleh ya, salah satu saja. Kalau misalnya kita mau panjang, kita pakai yang ini. Ini artinya adalah nanti kita akan menghitung totalnya di sini ya, dijumlahkan ini sama ini. Nah, begitu juga sekarang kita mengisi yang fixed asset kita. Ada plan nilainya 545. Kita arahkan kursornya ke bagian plan 545. Kita enter ya. Lalu equipmentnya 200 ini ya. Oke, kita arahkan ke arah equipment 200, enter. Nah, gitu. Di bawahnya 200 ada garis lagi. Oke, kita garis bawah sini ya, border bagian bottom. Nah, artinya adalah nanti fixed asset ini akan dijumlah ya, totalnya ada di sini gitu ya. Nah, kemudian kita mengisi yang bagian kolom sebelahnya. Ini juga kata-kata lagi ya, nanti agak lebih panjang ya. Kita mulai dari liabilities, dia posisinya adalah di sebelah aset, berarti di daerah sini ya. Nah, kita bawa arah ke kanan. Ini kolom angka, jangan di sini nulisnya, berarti kita di sebelahnya. Nah, ini kita ketik lagi, hidupkan caps lock-nya, liabilities.
and equity. Nah, oke. Biarkan dulu ya seperti ini. Lalu kita mulai mengetik yang di bawahnya, current liabilities yang ini ya. Kita mulai ketik di sini, kita pindah, masukkan sini. Current liabilities. Oke. Kita enter saja, kita isi dulu datanya ya. Ada account payable. Kita enter lagi, di bawahnya ada lagi notes payable. Nah, kita tekan enter lagi. Oke, nah lalu total kita mundurkan kali ya supaya lebih sama ya. Kita turunkan satu ya supaya nilainya sama dengan sebelah kiri ya. Total liabilities. Oke. Enter saja dulu. Nah, lalu ada di sini bawahnya lagi shareholder equity. Nah, ya, lalu ke bawah lagi kita enter dulu. Ya, makin ke bawah, terus ke bawah kita samakan posisinya dengan, karena di sini tidak ada lagi datanya, kita samakan dengan total aset. Ya, samakan dengan total aset di bawahnya ini, di bawah shareholder kita tulis total liabilities and equity. Nah, shareholdernya belum ya. Oke, shareholdernya atau begini dulu saja lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang tinggal kita rapikan kolom ini ya supaya seperti ini. Jadi dalam satu kolom itu hurufnya muat semua ya. Ini dia loncat ke kolom sebelahnya. Jadi caranya kita kolom yang akan kita lebarkan ya, arahkan kursornya ke garis paling kanan sampai muncul tanda plus warna hitam seperti ini. Lalu kita tahan, kita tekan, tahan, lalu kita geser mouse-nya ya sampai hurufnya semua terpenuhi. Nah, ya jadi rapih gitu ya. Nah, baru kita tebalkan ya sesuai dengan yang ini. Liabilities ini tebal. Oke, kita tebalkan. Apalagi current liabilities ini juga harusnya tebal ini ya. Nah, ini kita tebalkan. Dan juga di garis. Oke. Nah, total liabilities-nya tebal. Kita tebalkan. Shareholder equity-nya juga tebalkan. Nah, yang terakhir nanti total ini juga kita tebalkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke kolom yang berikutnya, ini khusus angka. Kita mulai dari account payable. Account payable, kolom sebelahnya kita geser saja ke sebelah ya angkanya. 125, enter. 120, enter. Di bawahnya ada 245, enter. Dan bukan di sini ya, salah ya, harusnya di bawahnya lagi. Kita ulang, turunkan lagi. Nah, ini ada angka 245, enter. Kemudian shareholdernya 985, nah, enter. Nah, ini kita tebalkan sesuai dengan yang digambar sebelah. Ini juga kita tebalkan. Nah, sekarang baru sudah rapi ya. Nah, ini baru nanti kita mulai rapikan ya. Berarti adalah kolom yang kita gunakan ini dari F sampai I. Nah, baru judul ini kita tebalkan juga. Ya, ini tebalkan. Nah, nanti judul ini harus kita
letakkan di tengah-tengah sini ya, di antara F dengan FGHI. Nah, kita taruhnya harus centering di tengah. Nah, bagaimana caranya? Kalau meletakkan judul yang di antara 1, 2, 3, 4 kolom ya, jadi kita highlight dulu ini ya, judulnya kita klik, lalu kita tekan ya, lalu kita geser mouse-nya, nah sampai keluar highlight-nya sampai di kolom yang kita inginkan, ada di sini. Nah, ini berarti nanti judul ini akan berada di antara 4 kolom ini, lalu kita klik yang gambar ini. Nah, ya, namanya merge and center yang warna putih ini. Klik ya. Nah, jadi grup judulnya akan pindah ke tengah. Nah, kita ulang lagi yang bawah juga begitu. Kita tekan, lalu geser sampai ke 4. Kita klik lagi ini. Nah, yang bawahnya juga begitu sama. Nah, tekan lagi. Iya. Nah, ini kalau untuk judul gini, dia tidak bisa langsung di tiga-tiganya kerjakan langsung digeser gitu ya, tidak bisa, jadi harus satu-satu. Nah, setelah setelah sudah di tengah, lalu kita mungkin akan besarkan ya size hurufnya seperti ini ya. Nah, caranya adalah kita tekan di sini, lalu kita klik ya, kita tekan ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, ini namanya di highlight atau di block. Lalu kita tinggal besarkan size hurufnya. Kalau di sini kan size-nya 11 ya. Kita akan perbesar. Misalnya 1 kali menjadi 12. Menjadi 14. Misalnya seperti ini ya, cukup ya. Nah, setelah itu baru kita akan mulai menggaris-garis ya. Nah, ini kita blok lagi tadi judulnya, tiga-tiganya ini ya, supaya kita lebih rapi. Kita buat garis tepinya ya untuk judul ini. Nah, kita bermain di border sini, pilihannya banyak ya. Kita bisa pilih yang, karena kita mau membuat sekeliling, maka kita bisa pilih yang outside border ini. Oke, nah jadi dia di sekelilingnya ini ada garis tepi. Nah, lalu agar memudahkan kita memahami, kita mungkin bisa membuat juga garis tepi di antara ini ya, kiri dan kanan. Nah, kita buat coba ini garis tepinya. Saya mau coba buat garis tengah gini ya, di garis gitu ya. Atau saya mau buat garis tepinya yang tepi kiri dan tepi kanan yang sebelah sini dengan yang di bawah. Jadi saya highlight aja dari sini ya, terus dari F sampai G saya highlight gini, nah sampai bawah, lalu saya bungkus dengan garis tepi. Nah, jadi nanti akan terlihat sini. Jadi kita bisa membedakan antara kolom kolom aset dan juga kolom liability and equity, bagi dua ya. Nah, ini juga saya mau blok dulu, di highlight dulu. Nah, ini di highlight, lalu saya buat garis tepinya. Nah, seperti ini jadi tampilannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengisi atau menghitungnya, menghitung secara hitungan formulanya ya. Cara menghitungnya adalah current asset ini, yang pertama current asset, kita hitung dulu total current asset yang ada di sini ya, nilainya berapa ya. Jadi nilai total current asset itu berasal dari cash ditambah dengan account receivable ditambah lagi dengan inventory ya. Jadi ada 3 komponen ini dijumlahkan saja. Nah, gimana caranya? Tinggal kita arahkan kursor kita di bagian yang mau diisi, lalu kita gunakan sum di atas ya, kanan atas ini ada sum di sini. Nah, sum ini adalah artinya menjumlahkan ya.
komponen-komponen yang mau dijumlahkan. Jika mereka berdekatan ya, letaknya di bawah dari atas sampai bawah ini berurutan, kita bisa gunakan sum ya. Kita coba saja, klik ya. Nah, dia langsung meng-highlight sendiri ya data-data yang mana yang mau dihitung. Kita tinggal enterkan saja ya. Setelah sudah kita sum, lalu di enter. Nah, dapatlah angka 485. Nah, kita tebalkan ya supaya agak berbeda. Kemudian yang kedua, kita menghitung total fixed asset ya, sama kita samakan juga, kita totalkan ya, letakkan kursornya di sini. Oke, kita letakkan lalu klik sum. Nah, dia akan bertanya dulu apakah komponen ini dua komponen ini yang akan dihitung ya. Kalau kita memang sudah yakin dua komponen ini, tinggal kita enter saja ya. Inilah dapat angkanya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya, current liabilities. Nah, untuk yang di bagian kanan ini memang kadang-kadang soalnya berbeda-beda ya, tergantung soal yang diberikan. Nah, untuk yang di bagian kanan kolom hutang ya, kolom hutang ini terdiri dari current liabilities yang jumlahnya sudah diketahui totalnya di sini ya. Jadi ini kita kasih garis. Nah, ini salah ya, bukan ini ya, pakainya yang bottom. Nah ini sudah ada nilainya ya, artinya adalah hutang jangka pendek itu terdiri dari account payable dengan notes payable. Jumlahnya, angkanya sudah ada, tapi sudah ditotal oleh soalnya, jadi ditotalkan. Nah, kemudian liabilitiesnya sudah ada, kemudian equity-nya. Nah, equity-nya juga sudah ada datanya ya. Jadi di sini nilai modalnya atau equity-nya sudah 985 sudah ada. Nah, tinggal kita hitung saja totalnya berapa. Total liabilities plus equity ini berapa. Nah, berarti ini tinggal kita totalkan ya, kita jumlahkan saja ya. Nah, ini gitu. Nah, dia akan bertanya, yang mau dihitung yang mana angkanya? Wah, ternyata baru satu ini yang yang baru masuk angkanya, datanya baru masuk. Nah, kalau begini kita bisa naikkan saja ya, kita bisa gunakan kursor, kita panggil dari sini manggilnya. Nah, gitu ya. Setelah kita panggil dari sini, kita tekan kursornya sampai bawah sini. Nah, berarti cuma data ini saja yang mau kita hitung. Nah, kita enter. Nah, gitu ya. Jumlahnya adalah 1230. Sekarang yang bagian total aset juga jangan lupa ditotalkan ya, total antara current asset dengan total fixed asset. Nah, karena ini jaraknya jauh dan juga ada data, ada angka di atas ini, di tengah-tengah antaranya, kita tidak bisa menggunakan sum. Nanti kalau di sum gini dia kebaca semua ya. Jadi kita mesti satu-satu ya, kalau kita mau pakai data ini ya. Berarti ini satu yang mau kita hitung, lalu kita tambahkan secara manual ya, kita ketik tanda plus. Nah, gitu. Wah, tidak mau dia. Bentar ya. Nah, ini harusnya letakkan dulu kursornya di sini. Ya, berarti ini data 745 sudah masuk ya. Kita ketik tanda plus. Nah, baru kita panggil yang satunya lagi angkanya. Nah, gitu. Berarti ada dua data ini, data yang warna biru dengan data yang warna merah saja yang mau kita hitung. Nah, setelah sudah betul baru kita enter. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya balance sheet ini ya, ataupun neraca, totalnya itu harus sama, harus balance. Jadi kalau di kiri nilai totalnya adalah 1230, di kanan juga harus 1230.
Nah, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan nanti ada di sebelah kanan ini tidak sama, berarti balance sheet kita belum betul. Ya, jadi sampai sini saja latihan kita mengenai pengisian balance sheet. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembuatan income statement ya di video yang berikutnya. Terima kasih.